Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan informasi update mengenai honorer. Nah, ini disampaikan ketika rapat antara komisi, maksud saya DPD RI bersama Menpan RB, dan menyampaikan adanya usulan untuk bisa dimerger antara ASN, maksud saya antara P3K dengan PNS, agar tidak ada gap seperti itulah. Nah, sebelum kita ke informasi, coba absen dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Bandung hadir mas, Jakarta hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Silahkan komentari video ini jika menurut Bapak Ibu semua butuh dikomentari. Silahkan simak videonya berikut ini. Baik, terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Izin perkenalan diri, mungkin di sini ada yang belum kenal, walaupun berapa kali sudah melakukan raker ya. Saya Jalika Maharani dari Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin ada beberapa hal menjadi poin-poin titipan dari teman-teman di dapil kami terkait dengan saran bahwa alangkah bagusnya apabila ataukah dimungkinkan dulu ini untuk dilakukan peleburan antara P3K dan PNS, agar nanti kalau misalnya dalam bekerja itu tidak ada gap antara keduanya, apalagi di lingkungan sekolah, Bu. Dan takutnya apabila ada gap ini ada pengkotak-kotakan dan seolah-olah ada seperti apa ya namanya, kasta-kasta tertentu begitu. Kemudian yang kedua adalah ya jelas menerapkan UU ASN nomor 20 tahun 2023 agar tidak ada lagi honorer yang diangkat, perekrutan honorer. Kemudian juga yang ketiga, honorer yang sudah lama mengabdi harapannya diangkat menjadi ASN sesuai TMT, terhitung sesuai TMT-nya. Kemudian jenjang karir untuk P3K agar guru dapat mengembangkan potensi diri dengan kuliah S2 ataupun S3, karena di P3K belum ada jenjang karir ya. Jadi untuk bisa mengembangkan SDM P3K harapannya ke depan akan ada jenjang karir. Kemudian meminta agar pemerintah pusat juga menyediakan formasi dari pusat, karena daerah ini banyak yang tidak bisa karena faktor anggaran. Faktor anggaran ini juga alasannya klise ya sebenarnya. Kemudian semua permasalahan guru diambil alih oleh pusat. Lalu semua permasalahan kemudian yang poin ketujuh, kepastian penyelesaian gelombang 1, misal status R1D, R2, R3 itu dituntaskan semuanya, jangan menimbulkan polemik di sekolah. Lalu tentang wacana tidak ada lagi pengangkatan P3K jalur afirmasi di 2025. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi rekan-rekan honorer yang belum diangkat P3K. Kira-kira apakah masih ada kompensasi untuk mereka, karena pasti nasib mereka ini ya dengan tidak adanya pengangkat P3K pasti sangat terpukul dan tidak mudah untuk bisa move on. Jadi kira-kira dari rekan-rekan sendiri, ibu bapak sekalian, nasib mereka ini bagaimana? Itu menjadi pertanyaan juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelah kiri. Terima kasih, Indah. Sebelah kiri. Izin Pak Pak, izin. Sebentar. Mumpung bicara guru tadi, sekalian saya sambung ini titipan dari Jawa Barat kemarin. Jadi, terutama Ibu Menteri yang mereka khawatirkan kalau guru yang pensiun, guru mata pelajaran gitu loh. Jadi yang pensiun, sementara dia bilang kami tidak bisa mengangkat lagi tenaga honorer. Kira-kira nanti mekanismenya bagaimana gitu loh. Saya kira itu. Ibu izin siapa dulu nih Pak? Ibu Leni dulu lah yang di depan. Pak Ketua setelah itu dari Papua ya. Ya sebentar pindah ke kanan nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu Menteri, kemudian Kepala BKN dan seluruh jajaran sudah hadir, dan selamat siang juga kepada Ketua Komite 1 dan Wakil Ketua. Di sini banyak masukan kepada kami nih Pak, masalah P3K. Nah, pada saat perekrutan itu sesuai dengan database BKN. Nah, sekarang sudah ada masa sanggahan ya Pak ya, sudah ada surat dari kementerian untuk kepala daerah untuk evaluasi sesuai dengan masa sanggahan, yaitu tanggal 22 Februari sampai tanggal 28 Februari. Nah, sekarang ini ada masalah, ini ada beberapa kepala daerah, termasuk ini kepala daerah yang juga menitipkan salamnya sama Bu Rini, Pak Zahari, Pak Ibu. Katanya teman-teman kuliahnya Bu Rini yang sekarang menjadi kepala daerah, alhamdulillah. Jadi di beberapa daerah terjadi temuan banyaknya yang lulus P3K kemarin itu adalah honor siluman. Ada beberapa yang double honornya, padahal itu pada perekrutan awal sudah ada evaluasi, yaitu masalah database di BKN. Nah, ternyata pada saat kelulusan ini ditemukan Pak, Bu, ada temuan itu tadi double tempat honorer atau ada honor siluman. Jadi mereka dari kepala daerah belum bisa melaporkan hasil dari masa sanggahan. Nah, ini memang perlu kajian lagi Pak, Bu, bagaimana jalan atau langkah bagi mereka. Jadi jangan sampai adanya temuan yang fiktif akan merugikan para P3K yang lain yang lulus. Nah, ini mungkin ada suatu jalan atau bagaimana supaya tidak terjadinya kerugian lah pada yang lainnya yang memang lulus yang tidak ada masalah. Nah, ini mohon nanti Bu, karena ini pesan dari mereka, bagaimana sih solusinya gitu. Karena sudah ada batas waktunya 28 bulan 2 Bu. Ada beberapa kepala daerah sudah menyurati dan ada sampai sekarang mereka belum menyurati kementerian terkait. Terima kasih Bu. Ya, Pak Paul Vincent Mayor, silakan.